mulai menggantikan kalimat-kalimat negatif yang diakibatkan karena gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Oke. Sahabatku, Sobat NC, kali ini saya akan membahas tentang waktu terbaik untuk kalian dalam melakukan terapi self-talk, mendengarkan afirmasi positif dan juga melatih pernafasan diafragma. Kapan sih waktu terbaik untuk melakukan tiga terapi tersebut? Yang pertama, self-talk ya. Self-talk di sini sudah sering banget saya sampaikan dan beberapa juga saya kasih contoh beberapa kalimat positif yang bisa kalian rangkai untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita dalam keadaan aman. Segala kecemasan yang kita rasakan, rasa takut, rasa was-was yang kalian rasakan itu pada dasarnya hanya di pikiran kita. Itu bisa kita tenangkan atau kita damaikan si anxiety itu dengan mengucapkan kalimat self-talk dengan cara diketuk-ketuk ya, dari beberapa titik-titik yang bisa kita ketuk di dahi sini, kemudian di pelipis sama di dada ya. Ucapkan kalimat positif sesuai dengan yang kalian sedang takutkan atau sedang cemaskan ya. Jadi kalau self-talk ini sering kalian lakukan, dan lakukanlah pada saat kalian sedang merasakan cemas atau sedang merasakan panik ya, atau sedang merasakan was-was atau ketakutan atau overthinking ya, perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Kalian lakukan self-talk. Ketika datang pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang liar yang mengganggu kalian sehingga menghambat aktivitas kalian, kalian langsung self-talk ya. Rangkai kalimatnya sendiri. Boleh kalian bikin beberapa kalimat yang ditulis dulu, boleh, untuk kalian istilahnya punya katalog ya, katalog kalimat self-talk yang positif. Itu lakukan ketika sedang merasakan cemas atau sedang datang si anxiety itu. Sedangkan untuk mendengarkan afirmasi positif itu berbeda waktunya dengan self-talk ya. Jadi dia akan lebih efektif justru ketika kalian sedang tidak dalam keadaan cemas. Jadi kalian di beberapa waktu ketika kalian sudah mulai agak reda nih cemasnya, atau mungkin habis serangan panik terus mulai turun sensasi tegangnya, paniknya, kalian sudah mulai rileks. Nah itu sempatkan untuk mendengarkan afirmasi. Jadi pada saat kita masih cemas dan panik itu biasanya justru sugesti-sugesti positif itu agak susah untuk masuk ke pikiran bawah sadar kita. Makanya di sini saya sarankan mendengarkan afirmasi positif itu baiknya adalah sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Karena sebelum tidur itu biasanya kita lebih rileks ya, kan seharian beraktivitas mungkin badan kita capek, lelah, biasanya kita lebih mudah untuk rileks. Buat kalian yang agak susah rileks sebelum tidur, kalian bisa lakukan dulu pernapasan diafragma untuk memberikan efek relaksasi, baru kalian bisa mendengarkan afirmasi positif. Terus kemudian untuk pernapasan diafragma itu sangat saya anjurkan ya, banyak sekali saya sudah bahas. Dia memberikan efek yang bagus buat fisik kita maupun psikis kita. Fisik kita, dia memperkuat otot eksofagus, dia mencukupi asupan oksigen, kemudian dia juga memberikan efek ketenangan ya, membuat kita rileks. Jadi kalau pernapasan diafragma ini yang paling bagus adalah setelah subuh ya. Jadi pagi setelah subuh, di mana kadar oksigen lagi tinggi-tingginya. Kalian juga bisa mengkombinasikan antara pernapasan diafragma dengan mendengarkan afirmasi positif. Biasanya afirmasi positif ini kan lebih efektif ketika kalian rileks dan kalian butuh pernapasan diafragma untuk mencapai kondisi rileks itu sendiri. Makanya biasanya di beberapa afirmasi yang saya buat, pengantarnya sebelum masuk ke kalimat-kalimat positif pasti saya mengajak untuk mengatur nafas agar kalian rileks. Tujuannya ketika kalian rileks, maka sugesti positif akan lebih mudah kalian terima dan masuk ke dalam bawah sadar kita, sehingga
mulai menggantikan kalimat-kalimat negatif yang diakibatkan karena gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Oke teman-teman, jadi tetap lakukan 3 tips tadi ya pada saat yang tepat dan waktu yang tepat. Oke.